Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andrik Channel. Kali ini akan kembali dikupas dasar-dasar perpajakan atau tax basic yang disajikan dengan cara tanya jawab atau Q&A terkait dengan mengenal pembuatan bukti pemotongan PPh pasal 23. Oke guys, terima kasih selama ini telah menyaksikan. Terima kasih juga sudah like dan share. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak guys, mohon klik tulisan subscribe di bawah ini yang masih berwarna merah. Oke guys, selamat menyaksikan. Pada bagian ini guys, akan disajikan bagaimana bentuk formulir serta contoh mengisinya sekalian ya guys ya. Tapi dalam bentuk kertas dan informasi yang sama juga harus diisikan dalam mengisi e-book form. Oke guys, kita langsung saja lihat bagaimana bentuk formulir bukti pemotongan PPh pasal 23 dan juga bukti pemotongan PPh pasal 26. Oke guys, inilah dia bukti pemotongan PPh pasal 23. Harus diisi guys, ya. Bagaimana cara mengisinya? Ini semua ada di Perpres 4 PJ 2017. Oke, kita langsung saja guys. Dari yang pertama dulu di sini H1 nomor guys, ya. Di sini yang kita isi nomor urut ya guys ya. Ya. Ingat guys, kode yang depan ini guys 31, 32, 33 dan 34 ya. 31 hard copy guys. Oke. Hard copy untuk bukti potong 23, PPh pasal 23, 32 hard copy untuk PPh pasal 26, 33 untuk e-book pot guys, PPh 23 dan lain sebagainya. 34 juga untuk e-book pot PPh pasal 26. Oke, di sini guys, nomor urut ya berlanjut selama 1 tahun kalender. Saat memasuki tahun kalender berikutnya, nomor urut dimulai kembali dari nomor 07 kali guys, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7 kali ya, dan 1. Oke. Dalam hal bukti pemotongan merupakan pembetulan atau pembatalan dari bukti pemotongan yang telah diterbitkan, nomor bukti pemotongan ini tidak berubah guys. Oke. Kemudian H2 diisi dengan tanda silang, hard copy ya sekali lagi ya. Kemudian isi ini pembetulan keberapa. Oke. Pembetulan keberapa gitu ya. Urutannya, tuliskan urutan pembetulan dengan angka guys. Oke. H3 juga sama, kalau ada pembatalan diisi tanda silang guys. Oke. Ya, di sini jika menemukan bukti pemotongan pembatalan. Oke. Kemudian guys, informasi A1 sampai dengan A5, oke, ini adalah identitas wajib pajak yang dipotong. A1 diisi dengan NPWP wajib pajak yang dipotong PPh pasal 23. Dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah wajib pajak orang pribadi yang belum memiliki NPWP, maka kolom A1 diisi dengan 0,15 kali guys, semua dengan angka 0 di kolom NPWP-nya,
Jadi kalau badan ini pasti punya NPWP, wajib diisi. Oke, di sini hanya dibilang dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah wajib pajak orang pribadi yang belum memiliki NPWP, maka kolom A1 diisi dengan 0000, diisi semuanya guys, 15 kali, 12 digit. Oke, grup A2 diisi dengan nomor induk kependudukan, NIK, wajib pajak yang dipotong. Dalam hal wajib pajak yang dipotong PPh pasal 23 adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP. Sekali lagi, NIK dan NPWP 0 semua guys, itu hanya untuk wajib pajak orang pribadi. Oke, lanjut lagi di sini. Nama diisi dengan nama wajib pajak yang dipotong PPh pasal 23 sesuai dengan kartu NPWP atau kartu identitas ya, KTP ya. Apabila kolomnya tersedia tidak mencukupi, maka nama di sini dapat disesuaikan. Oke, alamat di sini diisi dengan alamat lengkap sebenarnya dari wajib pajak yang dipotong PPh pasal 23, mulai dari nama jalan, RT RW, kelurahan, kecamatan, dan kode pos. Artinya kelurahan, desa, kota, kabupaten, dan kode pos di harus diisi ya guys. Oke, kemudian nomor telepon grup A5 guys, wajib diisi ya dengan nomor wajib pajak yang dipotong PPh pasal 23. Oke, kemudian masa pajak ini diisi dengan MM ya dan YYY. Jadi misalnya untuk bulan Januari tahun 2018 maka ditulis 01/2018. Oke, selanjutnya guys, kode objek pajak. Nah, ini guys, kode objek pajak ini sangat banyak ya. Ini dia guys, B2, kolom B2. Oke, B itu berarti pajak penghasilan yang dipotong. Informasinya B itu dari mulai B1 sampai dengan B9. Oke, kita lihat yang B2 dulu guys. Kode objek pajak. Nah, ini dia guys. Ya, 24101 hadiah penghargaan ya. Berapa lagi ini? Selain yang dipotong P21 ayat 1. PPh pasal 21 ayat 1 huruf E Undang-Undang PPh. Lalu 24102 sewa dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan yang telah dikenai PPh pasal 4 ayat 2 berdasarkan Undang-Undang PPh. Kemudian 24111 dividen tidak termasuk dividen kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri karena dividen kepada orang pribadi dikenakan PPh final 10% ya guys. Oke, berarti ini tidak termasuk dividen kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Oke, kemudian 24121 bunga tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh pasal 4 ayat 2. Oke, kemudian ya di sini bunga bank ya guys. Bunga obligasi ini tidak termasuk di sini guys karena dikenakan final ya. Oke, 24131 royalti. 24141 jasa teknik, 24142 jasa manajemen, 24143 jasa konsultan, 24104 jasa penilai atau operasional. Oke, kemudian 24105 jasa aktuaris, 2410406 jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi laporan keuangan, 2410407 jasa hukum, oke, 08 jasa arsitektur, semua sama ya, 09 jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape, 10 jasa perancang desain, 11 jasa pengembangan drilling di bidang penambangan minyak dan gas bumi kecuali yang dilakukan oleh BUT. Oke. 12 jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan gas bumi migas. Oke. 13 pertambangan dan jasa penunjang bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi. 14 jasa penunjang di bidang penambangan dan bandar udara. 15 jasa penambangan hutan. 16 jasa pengolahan limbah, 17 penyedia jasa tenaga kerja atau outsourcing, ya tenaga ahli guys di sini, penyediaan jasa tenaga kerja atau tenaga ahli outsourcing services, 18 jasa perantara dan atau keagenan, 19 jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI, 20 jasa kustodian, penyimpanan, penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI, 21 jasa pengisian suara, dubbing atau suli suara, 22 jasa mixing film, 23 jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, foto, poster, foto, slide, klise, banner, pamflet, baliho, dan folder, 24 jasa sehubungan dengan software atau hardware, atau sistem komputer termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan, 25 jasa pembuatan atau pengelolaan website, 26 jasa internet termasuk sambungannya, banyak guys ini guys. Kita harus tahu tapi ini ya. 27 jasa penyimpanan, pengolahan, penyaluran data, informasi, dan program. 28 jasa instalasi, pemasangan, peralatan listrik, telepon, air, gas, atau TV, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan pembunuhan izin dan atau sertifikasi,
sebagai pengusaha jasa konstruksi. 29 sama di sini, tapi di sini jasa perawatannya kan, ya, guys. Yang di atas tadi jasa isolasi pemasangan ya. Oke, yang di bawah ini perawatan, perbaikan, pemeliharaan. Oke, mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, atau TV kabel. Selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan punya izin atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. 30, jasa perawatan kendaraan atau alat transportasi darat. 31, jasa maklon. 32, jasa pendidikan keamanan. 33, jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer. 34, jasa penyediaan tempat atau waktu dalam media massa, media luar ruang, atau media lain untuk penyimpanan informasi atau periklanan. 35, jasa pembasmian tanah. 36, kebersihan cleaning service. 37, jasa sedot septic tank. 38, jasa pemilihan kolam. 39, jasa catering atau tata boga. 40, jasa freight forwarding. 41, jasa logistik. 42, jasa pengurusan dokumen. 43, pengepakan. 44, jasa loading dan unloading. 45, jasa laboratorium dan atau pengujian kecuali dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka pendidikan akademis. 46, jasa pengelolaan parkir. 47, penyerbukan tanah. 48, penyiapan atau pengelolaan lahan. 49, jasa pembibitan atau penanaman bibit. 50, jasa pembelian tanaman. 51, jasa pemanenan. 52, pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, atau kehutanan. 53, jasa dekorasi. 54, jasa pencetakan penerbitan. 55, jasa penerjemahan. 56, jasa pengangkutan ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam pasal 15 Undang-Undang PPH. Oke, yang karena ini ya guys, pasal 15 Undang PPH, di jasa pengangkutan oleh angkutan laut, ya, perairan gitu ya, dan udara guys, yang dikenakan DIM PPH ya guys, PPH final. Oke. Kemudian 57, jasa pelayanan pelabuhan. 58, jasa pengangkutan melalui jalur pipa. 59, jasa pengelolaan penitipan anak. 60, jasa pelatihan data khusus. 61, jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM. 62, jasa sertifikasi. 63, jasa survei. 64, jasa tester. 65, jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan kepada APBN atau APBD. Oke, itu guys ya kode-kodenya. Oke, yang 104 ini berarti jenis jasa lain ya guys. Sebenarnya gampang kok. Selanjutnya guys adalah jumlah penghasilan bruto di B3. Oke, harus diisi guys B3 itu dengan jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan tentunya ya. Oke, dalam hal itu adalah bukti pemotongan pembatalan, maka diisi dengan angka 0. Kemudian guys, kolom B4 ya. Kalau di sini kalau misalnya memang tidak punya NPWP guys, maka ditanda silang. Oke. Kemudian tarif pajak guys. Tarif pajak di B5 diisi dengan tarif pemotongan pajak. Misalnya kalau jasa teknik 2%, maka pengurusan tarif yaitu 2. Nah, kalau misalnya ternyata ada pembelian hadiah yang dikenakan PPh dengan tarif 15%, maka diisi 15 berarti ya. Oke. Kemudian B6 guys, ini yang dipotong guys, jumlahnya berapa di sini atau yang ditanggung pemerintah di sini ya. Diisi berapa angkanya, hasil perkalian dari jumlah bruto dengan tarif dengan berarti diisi ya. Kemudian B7 guys, di sini nama dokumen, nanti kita akan lihat ya, nomor dokumennya harus diisi, tanggal di sini DD, bulan MM dan YYY tahunnya ya. Oke, kita lihat di sini B7 guys. B7 nama dokumen menjadi dasar penerbitan berarti guys. Bisa bukti pemotong, diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan bukti pemotongan, antara lain faktur pajak, ya, dasar dokumennya guys. Di sini bisa invoice juga, pengumuman, surat perjanjian, bukti pembayaran, akta perikatan, akta RUPS, surat pernyataan. Oke. Kemudian B8 guys, B8 ini diisi bila ada surat keterangan bebas ya, PPh pasal 23 yang dibebaskan, ditanda silang guys di sini. Oke, kemudian nomornya guys harus diisi juga ya. Oke. Berdasarkan surat keterangan bebas, cantumkan nomor dan tanggal surat keterangan bebas pada kolom yang disediakan. Oke. Nomornya diisi guys. Oke, kemudian B9 ya, PPh ditanggung pemerintah berdasarkan SSP DTP dengan PPh. Di sini kita tanda silang juga guys kalau ada ya, B9. Oke, B9 diisi dengan tanda silang pada kotak dalam H PPh pasal 23 ditanggung pemerintah.
Tentukan dasar hukum pemberian DTP dan nomor transaksi penerimaan negara dari SSP pelunasannya. Oke, itu guys, walaupun ditanggung pemerintah tetap harus diisi ya, ini ya. Kalau memang dia mendapat fasilitas PKH pasal 23 ditanggung pemerintah. Begitu juga dengan kalau ada SKB, surat keterangan bebas, diisi yang B8-nya. Oke, kemudian C itu guys, informasi yang ada di C itu adalah identitas pemotong pajak. Oke, di sini nama seperti biasa diisi ya, 15 digit guys. Oke, kemudian nama wajib pajak di sini diisi juga. Oke, C2 ya, nama diisi nama pemotong. Kemudian tanggal pemotongan guys di C3 ya, DD, MM, YYY. Oke. Kemudian C5 guys. Oke, C5 diisi dengan identitas. Di sini diisi dengan tanda tangan wajib pajak, wakil wajib pajak, kuasa wajib pajak serta cap. Sekali lagi ini hard copy ya. Oke. Cap tidak wajib dalam hal pemotong adalah wajib pajak orang pribadi. Oke guys, itu pengisian bukti pemotongan PPh pasal 23. Ini adalah bentuk formulir bukti pemotongan PPh pasal 26 guys. Oke, ya sama seperti bukti pemotongan PPh pasal 23 di sini dibagi menjadi beberapa bagian ya, mulai dari penerima penghasilan, identitasnya siapa, kemudian pemotongan PPh 26 yang dilakukan di B guys, bagian B. Kemudian bagian C adalah siapa yang memotong. Oke, kita lihat dulu bagian H guys, di sini sama ya. H1 itu diisi dengan nomor urut. Oke, nomor urut ya. Di sini 32 dan 34 guys. 32 untuk hard copy, 34 untuk bukti pemotongan. Nah, kemudian ini nomor urut 3 berlanjut guys selama tahun kalender. Dan bila memasuki tahun kalender berikutnya, maka kembali lagi dari nomor 1 guys, atau diisi 0 7 kali 1 di sini ya. Kemudian H2 di sini juga sama guys. Di sini pembetulan diisi pembunuhan keberapa atau pembatalan guys H3-nya. Oke. Kemudian di sini nama guys. Kemudian di sini taxpayer name ya, kemudian alamat, negara dan juga paspor. Oke. A1 diisi dengan tax ID number, wajib pajak yang dipotong PPh pasal 26 atau TIN tadi ya. Tax ID number yang dipotong PPh pasal 26 atau nomor lain sebagai bukti registrasi kependudukan. A2, taxpayer name diisi dengan nama wajib pajak yang dipotong PPh pasal 26. A3 diisi dengan alamat lengkap yang sebenarnya di negara asal wajib pajak yang dipotong PPh pasal 26. Kemudian 4 guys diisi dengan negara wajib pajak yang dipotong PPh pasal 26. Oke. Kita ke A5 dulu guys sampai dengan 6 ya. Oke, 4 ini. Kemudian A5 diisi dengan tanggal lahir di sini guys. Oke, wajib pajak yang dipotong PPh pasal 26 dalam hal wajib pajak yang penghasilannya dipotong PPh pasal 26 ini adalah orang pribadi. Kemudian 6 nomor paspor guys. Ya. Dalam hal wajib pajak orang pribadi guys, nomor paspor. Kemudian kitas atau kitab number diisi dengan nomor kitas atau kitab wajib pajak yang dipotong dari pasal 26 dalam hal wajib pajak orang pribadi. Oke, kita lihat dulu sekarang 4 guys negara-negaranya ya. Ini sama guys, cuman kalau di ebookpot ini kita tinggal klik pilih negara. Nah, ini dia guys. Ya. Dari mulai Afghanistan, Afrika Selatan ini sudah by ini ya. Berdasarkan abjad guys. Ya. Sampai Hungaria di sini sampai H, kemudian 61 India, Inggris, Irak, Jepang dan sebagainya sampai Nepal. Oke, kemudian Nigeria, Nicaragua sampai Tuvalu guys. Dan terakhir Zimbabwe. Oke. Ini nama negara yang harus diisi di 4. Kemudian kolom B2 sekarang. Oke, tadi B1 dulu ya. Di sini sama ya. MMYYY, tax periodnya kalau 1 Januari 2020, berarti di sini 01 2020 diisinya ya. Oke. Nah, ini kode dan tipe taxable income. Nah, ini guys, B2. Diisi kodenya guys. Wajib pajak 26 01 sewa ya. Kemudian sehubungan dengan pengenalan harta, hadiah dan penghargaan. Oke.
hadiah dan penghargaan, guys. Bentar. Ya, hadiah dan penghargaan. Kemudian yang ketiga, oke, tadi itu 27 depannya semua ya. 27101 sewa, oke, 27102 hadiah dan penghargaan, 27103 pensiun dan pembayaran berkala lainnya, 27104 keuntungan karena pembebasan utang, 27105 penjualan harta di Indonesia, 27106 ya premi asuransi atau reasuransi, 7 penghasilan penjualan pengalihan saham, 27111 dividen, 27121 bunga, oke. Duanya guys, premi swap transaksi nilai lainnya, 27113 royalti, 27141 imbalan hubungan jasa pekerjaan kegiatan, 27151 penghasilan kena pajak setelah penghasilan kena pajak BUT setelah pajak, berarti branch profit tax ya guys. Oke. Kemudian B3 ya, diisi dengan jumlah penghasilan bruto. B3 penghasilan bruto dalam hal itu adalah pembatalan, maka diisi angka 0. Oke, kemudian B4-nya guys, kita lihat dulu di formulir ini ya. Nah, di sini B4 ya, diisi dengan net income, penghasilan bersihnya guys, penghasilan neto. Oke. B5 diisi dengan tarif pemotongan pajak. Oke. Ya, misalnya dividen 20%, maka ditulis 20 saja di sini. B6 diisi dengan DTP guys, atau pajak yang dipotong. Oke, ini juga sama ya, seperti bukti potong 23, referensi dokumen. Oke, nama dokumen bisa faktur pajak, bisa perjanjian, dan sebagainya. Nomor dokumennya, oke, diisi, tanggal, bulan, PD, MM, UJY untuk tahun ya. Oke, kemudian di sini, oke, B8 ya, kita cek dulu sekarang B8. Oke, B8, tadi ya, yang B7 ya. B8 diisi dengan tanda silang, ya, yang hal PPh 26 dipotong diisi berdasarkan P3B. Cantuman tanggal pengesahan surat keterangan domisili pada kolom yang disediakan. Kemudian B9, diisi dengan PPh 26 ditanggung pemerintah, serta cantuman dasar hukum pemberian DTP, nomor transaksi penerimaan negara, NTPN, dan SSP pelunasannya. Oke, B9, kemudian di sini ya, diisi guys. Oke, NTPN-nya diisi, dokumen nomornya berapa, peraturan berarti ya. Oke, nah ini adalah pemotong pajak guys. Ya, isi dengan NPWP berarti ini ya, tim. Kemudian taxpayer name, siapa yang memotong. Oke, dikeluarkan tanggal bulan tahun berarti guys. Ya, tanggal pemotongan, tanggal bukti pemotongan. Oke, C4 diisi nama, wajib pajak, wajib pajak, kuasa wajib pajak. C5 tanda tangan, serta cap. Untuk orang pribadi tidak wajib memberikan cap. Itu dia guys. Ya, bentuk formulir dan apa yang harus diisi di formulir ini. Oke guys, sekali lagi, ini informasinya sama seperti yang ada di e-book. Bedanya kalau e-book tinggal pilih aja ya, nggak usah diisi manual seperti ini. Oke guys. Oke guys, demikian contoh bentuk formulir dan cara mengisi bukti pemotongan PPh pasal 23 dan juga PPh pasal 26. Oke, terima kasih guys telah menyaksikan dan terima kasih juga sudah like dan share. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak guys, mohon klik tulisan subscribe di bawah ini yang masih berwarna merah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.